Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik anak kami semuanya, khususnya anak kami yang kelas 12, untuk mata pelajaran PKN kali ini masih Bu yang bawakan. Seterusnya anak kami di sini Bu masih terus mengingatkan anak kami agar terus aktif untuk mengikuti pembelajaran daring kita saat ini. Baik anak kami, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang rangkuman bab 3, yaitu tentang dinamika penggunaan kekuasaan negara di pusat dan daerah. Tapi sebelumnya anak kami, sebelum kita bahas tentang materi kita ini, kita terlebih dahulu mengetahui tentang tujuan negara ya. Nah, di mana menurut para ahli di sini bahwa berdasarkan teori tujuan negara itu, di sini ada disebutkan ya. Yang pertama yaitu teori tujuan negara oleh teori Plato ya. Di mana teori Plato di sini menyatakan ya bahwa negara itu bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia ya, baik sebagai individu ya maupun sebagai makhluk sosial ya. Kemudian yang kedua ada di sini disebut dengan teori negara kekuasaan ya. Dalam teori negara kekuasaan ini di sini ada dua tokoh yang mengemukakan tentang teori ini. Yang pertama yaitu yang dikemukakan oleh teori Sangyang dan Nicole Machiavelli ya. Dimana menurut Sangyang ini bahwa tujuan negara itu adalah mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya ya. Dimana tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara menyiapkan tentara yang kuat ya. Yang kuat, kemudian berdisiplin dan bersedia menghadapi segala kemungkinan ya yang terjadi pada suatu negara tersebut ya. Kemudian yang kedua berdasarkan Machiavelli ya. Kalau si Machiavelli dia mengatakan bahwa tujuan negara itu adalah menghimpun dan memperbesar kekuasaan negara agar tercipta kemakmuran ya, kebebasan, kehormatan dan kesejahteraan rakyat ya. Kemudian yang ketiga yaitu ada teori teokratis atau teori kedaulatan Tuhan ya. Di mana teori ini bertujuan tujuan negara itu adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman serta tentram dengan taat kepada Tuhan ya, dan di bawah pimpinan Tuhan ya. Kemudian pimpinan negara dan menjalankan kekuasaannya hanya berdasarkan kekuasaan Tuhan ya yang diberikan kepadanya, yaitu kepada pemimpinnya ya. Kemudian anak kami yang keempat ada teori negara polisi ya. Untuk teori ini bertujuan ya semata-mata menjaga keamanan dan ketertiban negara serta pelindung hak serta kebebasan warganya ya. Kemudian teori negara hukum ya. Untuk teori negara hukum ini itu negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum ya. Kemudian yang terakhir itu ada teori negara kesejahteraan ya. Di mana teori ini ya ini bertujuan untuk menjadikan kesejahteraan umum ya. Dalam hal ini negara dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu suatu tatanan masyarakat yang di dalamnya terdapat kebahagiaan, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara ya, negara tersebut ya. Itu secara garis besar anak kami tentang teori tujuan negara berdasarkan para ahli ya, yang sudah dikemukakan oleh para ahli. Berikut anak kami ya. Sini pemerintahan pusat ya. Di mana dalam pemerintahan pusat ya anak kami di sini bisa kita masih bisa kita ingat-ingat ya tentang materi sebelumnya ya, tentang
pengelolaan pemerintahan pusat, ya. Di mana proses pengelolaan kekuasaan negara khususnya di negara kita ini, ya, Indonesia, yaitu secara garis besarnya adalah sangat dinamis, ya. Di mana berbagai perubahan itu mewarnai pelaksanaan pengelolaan negara di negara kita ini, ya. Di mana perubahan tersebut dilakukan agar negara Indonesia atau negara kita dapat lebih maju, ya, agar terwujud cita-cita dan tujuan negara. Itu yang tadi yang kita sebutkan tentang teori tujuan negara, ya. Kemudian kami pengelolaan kekuasaan negara itu dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, ya, di mana pengelolaan kekuasaan negara di negara kita ini tidak hanya dilakukan oleh presiden, ya, beserta para menteri negara selaku pemegang kekuasaan eksekutif. Akan tetapi hal tersebut dikarenakan kekuasaan negara bukan hanya kekuasaan eksekutif saja, ya, tetapi terdapat pula kekuasaan legislatif dan yudikatif, ya, yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya. Kemudian kami pengelolaan kekuasaan negara, ya, di negara kita ini yang berada di pusat, ya, dilaksanakan berdasarkan konstitusi yang berlaku di negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada perubahan keempat, itu amandemen keempat, ya. Sedangkan kajian tentang dinamika pengelolaan kekuasaan negara itu dijabarkan berdasarkan dinamika perubahan konstitusi yang terjadi di negara kita ini. Sebelum diamandemen, ya, Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatur kedudukan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, serta hubungan antar lembaga-lembaga tersebut. Kemudian Undang-Undang Dasar itu merupakan hukum tertinggi, ya, seperti yang sudah kita lihat dalam skema ini, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 itulah merupakan lembaga tertinggi, ya. Kemudian kedaulatan rakyat itu diberikan seluruhnya kepada MPR. Berarti bahwa undang-undang itu adalah MPR, ya. Dalam skema ini kita lihat MPR, baru MPR mendistribusikan kekuasaannya kepada 5 lembaga tinggi, ya, yang seperti kita lihat, yaitu lembaga DPR, Presiden, MA, BPK, dan DPA, ya. Kemudian kami keberadaan lembaga-lembaga negara, ya, khususnya di negara kita itu cukup dinamis juga, ya. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula, ya. Di mana perkembangan lembaga-lembaga negara khususnya negara kita itu dapat kita lihat dalam struktur kewarganegaraan Republik Indonesia, ya. Itulah yang kita lihat tadi skemanya, ya. Sini tadi tertinggi Undang-Undang Dasar RI, kemudian MPR, baru di bawahnya yang sejajar DPR, Presiden, MA, BPK, dan DPA, ya. Di mana dalam struktur yang sudah kita lihat tersebut, ya, dalam slide ini bisa berubah setelah dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, ya, baik sebelum maupun sesudah dilakukan perubahan secara tegas disebutkan ada 3 kekuasaan negara, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang, ya. Ini dia, ya, kekuasaan membentuk undang-undang, kemudian kekuasaan pemerintahan negara, dan kekuasaan kehakiman, ya. Jadi untuk yang pertama itu kekuasaan membentuk undang-undang, ya. Di mana pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat, ya, membentuk undang-undang itu disebut dengan kekuasaan legislatif, ya. Di mana kekuasaan tersebut secara teoritis dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, ya. Kemudian untuk kekuasaan pemerintahan negara, ya, di mana pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat, ya, pemerintahan negara disebut juga kekuasaan eksekutif, ya. Di mana presiden berkedudukan sebagai kepala negara atau kepala negara dan kepala pemerintahan, ya. Kemudian dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya, telah terbentuk yaitu
pada ada 3 tugas dari Presiden ya, yaitu dalam yang sudah termaktub dalam Undang-Undang Dasar ya. Itu yang pertama yaitu kekuasaan pemerintahan ya, termaktub dalam pasal 4 ayat 1. Kemudian yang kedua kekuasaan Presiden membentuk undang-undang pasal 5 ayat 1. Kemudian kekuasaan panglima tertinggi ya, angkatan bersenjata yang terdiri atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara, yaitu pada pasal 10. Kemudian yang ketiga anak kami yaitu tentang kekuasaan kehakiman, di mana kekuasaan kehakiman disebut juga sebagai kekuasaan yudikatif ya. Jadi sebelum dilakukannya perubahan undang-undang dasar negara kita ya, kekuasaan kehakiman itu dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan yang ada di bawahnya ya. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam pasal 24 ayat 1 ya, yang menyatakan kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang ya. Kemudian kami setelah perubahan undang-undang di negara kita ya, kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ya, termaktub pada pasal 24 ayat 2 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya ya. Dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, kemudian lingkungan peradilan militer, kemudian peradilan tata usaha ya, tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ya. Berikut anak kami ya, peran ya, apa aja peran pemerintah pusat ya dalam mewujudkan tujuan negara ya berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa secara garis besarnya ya tujuan negara kita itu ya, yang dalam membentuk pemerintahan pusat itu ya, secara garis besarnya ada 3 ya tujuannya. Yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ya. Kemudian yang kedua yaitu memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ini sudah termaktub pada pasal 33 dan 34. Kemudian yang ketiga yaitu aktif melaksanakan ketertiban dunia. Jadi itulah secara garis besarnya 3 tujuan pemerintahan pusat dalam mewujudkan tujuan negara berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut anak kami yaitu tentang pemerintahan daerah ya. Di mana anak kami untuk pemerintahan daerah ini ya. Di sini bisa kita perhatikan ya anak kami, di sini ada beberapa pasal dan kepres ya yang menentukan ya tentang pembentukan pemerintahan daerah. Dimana untuk yang pertama ya, yaitu yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, yaitu membahas tentang kedudukan Komite Nasional Indonesia ya. Kemudian yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1945 ya, yaitu tentang penetapan aturan-aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, yaitu tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, yaitu tentang pokok-pokok pemerintahan daerah juga ya. Berikut yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yaitu tentang pokok pemerintahan daerah juga ya. Berikut juga yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,
yaitu membahas tentang pemerintahan daerah juga. Berikut yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 ya, yaitu tentang pemerintahan daerah juga. Baru berikut Undang-Undang Nomor 12 ya. Nomor 12 tahun 2004 ya. Itu tentang pemerintahan daerah juga. Baru berikutnya yang terakhir itu ketetapan presiden ya. Ketetapan presiden nomor 6 tahun 59 ya. Untuk yang ini itu juga membahas tentang pemerintahan daerah ya. Baru anak kami di sini peran pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan negara ya. Baik anak kami ya, ini peran pemerintah daerah ya dalam mewujudkan tujuan negara ini ya. Bisa kita lihat yaitu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua dan alinea keempat ya. Kemudian pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu nomor 22 dan nomor 32 yaitu tahun 2004 ya, yaitu tentang pemerintahan daerah dan perubahan kedudukan ya atas pemerintahan daerah ya. Itu dia. Berikut anak kami ya, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah ya itu sama-sama memiliki tujuan untuk kemakmuran negara kita yaitu Indonesia. Jadi di sini ya, pemerintahan pusat dan daerah ini memiliki hubungan ya, saling ketergantungan ya. Jadi di sini dalam hubungan pemerintahan pusat dan daerah, sini dibagi atas dua kategori ya, ada dua cara, yaitu yang pertama itu secara sentralisasi, yang kedua dengan desentralisasi. Kalau sentralisasi bahwa nanti segala sesuatu permasalahan daerah ya, itu bisa dilimpahkan ke pusat. Sedangkan desentralisasi itu permasalahan daerah ada ketentuan yang berlaku, jadi itu bisa diselesaikan di daerah ya. Jadi anak kami itulah secara garis besar ya, atau secara rangkuman ya, rangkuman yang bisa kita ambil dalam bab 3 ini ya. Mudah-mudahan anak kami semua dapat memahaminya ya. Mungkin kalau masih ada yang kurang jelas atau yang perlu ditanyakan, silakan anak kami buat dalam kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.